Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Jajuli selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika dan Probabilitas dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami untuk memenuhi nilai tugas ulangan akhir semester ganjil kelas 3A Sistem Informasi, dan pada proyek kali ini kami mengambil judul yaitu pengaruh pola tidur terhadap indeks prestasi kumulatif mahasiswa. Nah, dalam presentasi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yaitu Alivia Nurhuda dan saya sendiri yaitu Yuka Natasha. Oke, pada pembahasan kali ini kami akan membahas dalam beberapa poin. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua itu ada tujuan penelitian, yang ketiga ada alasan penelitian, yang keempat ada objek penelitian, yang kelima ada data responden, yang keenam ada penyajian data atau visualisasi data. Yang ketujuh ada ukuran pemusatan data. Yang kedelapan ada perhitungan hasil uji penelitian. Yang kesembilan ada uji hipotesis. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, baik, langsung saja saya akan masuk ke pembahasan pertama yaitu identifikasi masalah. Jadi kurangnya kesadaran tentang pentingnya pola tidur menjadi masalah yang sering diabaikan, terutama di kalangan mahasiswa. Banyak yang belum memahami dampak serius dari tidur yang tidak teratur terhadap kesehatan fisik dan mental. Pola tidur yang buruk seringkali berdampak langsung pada prestasi akademik, seperti menurunnya konsentrasi, kemampuan memori, dan produktivitas dalam belajar. Selain itu, masih banyak mahasiswa yang kurang memahami kebutuhan tidur ideal sesuai usia mereka, sehingga cenderung mengabaikan pentingnya tidur berkualitas demi mengejar kegiatan lain. Variasi pola tidur di kalangan mahasiswa juga sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebiasaan begadang, tekanan akademik, hingga gaya hidup sosial yang semakin memperumit upaya untuk menciptakan pola tidur yang sehat dan konsisten. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Jadi untuk yang pertama itu tujuannya kami akan menganalisis pengaruh pola tidur terhadap indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa kelas 3A Sistem Informasi Unsika. Dan yang kedua yaitu kami akan mengidentifikasi hubungan antara kualitas dan durasi tidur dengan prestasi akademik mahasiswa kelas 3A Sistem Informasi Unsika. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah alasan penelitian. Untuk alasan yang pertama itu relevansi dengan kesehatan mahasiswa. Pola tidur adalah faktor penting bagi kesehatan fisik dan mental. Mahasiswa sering mengorbankan tidur karena jadwal yang padat yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan kinerja akademik mereka. Yang kedua, masalah yang umum dihadapi mahasiswa. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur pola tidur, terutama karena tekanan akademik dan aktivitas sosial. Topik ini relevan untuk menjelaskan bagaimana kualitas tidur dapat berdampak pada keberhasilan studi. Yang ketiga ada mendorong perubahan perilaku positif. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya kualitas tidur dan mendorong mereka untuk menerapkan pola tidur yang lebih sehat, yang berpotensi meningkatkan prestasi akademik. Dan yang terakhir adalah dukungan untuk strategi pengembangan diri. Produktivitas akademik berkaitan erat dengan manajemen waktu dan kesehatan. Meneliti pola tidur dapat memberikan rekomendasi praktis untuk pengelolaan diri yang lebih baik di kalangan mahasiswa. Pembahasan selanjutnya adalah objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti berupa IPK terakhir dan jumlah jam tidur setiap hari. Dan untuk respondennya itu adalah data yang digunakan adalah data primer. Nah, cara kami untuk mendapatkan data tersebut yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 23 kelas 3A. Dan untuk jumlah respondennya itu kami mengambil sampel dengan data berjumlah 34 responden. Oke, selanjutnya teman-teman bisa dilihat di sini merupakan data dari hasil kuesioner yang sudah kami sebarkan. Di sini adalah data respondennya berjumlah masing-masing 34 data dari variabel yang ada. Di sini variabelnya adalah IPK terakhir dan jumlah jam tidur. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu visualisasi data atau penyajian data. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan grafik dari variabel IPK terakhir. Di sini kami hadirkan atau kami sajikan dalam bentuk grafik batang atau diagram batang supaya mempermudah teman-teman untuk melihat berapa jumlah orang yang mempunyai IPK tertentu.
Nah, di sini untuk garis horizontal ini menggambarkan berapa nilai IPK-nya, sedangkan untuk garis vertikal ini menggambarkan berapa jumlah orang yang punya nilai IPK tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk grafik tertinggi itu ada di angka sekitar 3,78 sampai 3,82 dengan mencapai angka sebanyak 12 responden atau 12 orang. Jadi mungkin bisa diperkirakan untuk IPK terbanyak dengan jumlah IPK-nya itu adalah 3,8 ya. Di sini kira-kira itu berjumlah 12 orang. Jadi untuk di kelas 3A Sistem Informasi itu jumlah IPK terbanyak itu ada di angka 3,8 sebanyak 12 orang. Oke, penyajian data berikutnya yaitu mengenai variabel dari jumlah jam tidur. Jadi di sini kami hadirkan juga dalam bentuk diagram batang. Jadi supaya mempermudahkan teman-teman juga, di sini untuk garis vertikal itu menggambarkan jumlah jam tidur dari setiap orangnya, sedangkan untuk garis vertikal ini menggambarkan berapa orang yang tidur dalam waktu tertentu gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk grafik tertinggi ada di angka 6 jam. Jadi sekitar ada 13 orang yang tidur dalam waktu 6 jam setiap harinya. Nah, di sini sedangkan untuk data terkecilnya itu, grafik terkecil itu ada di 8,5 jam. Jadi hanya satu orang saja yang tidur dalam waktu 8,5 jam. Jika dilihat pada visualisasi data pada variabel jumlah jam tidur. Oke, visualisasi data berikutnya yaitu kami sajikan hubungan antara IPK terakhir dan jam tidur dalam bentuk grafik batang lagi atau diagram batang lagi supaya mempermudah teman-teman semua. Di sini untuk garis vertikal itu menggambarkan jam tidur, sedangkan untuk garis horizontal itu menggambarkan IPK terakhir. Dan di sini untuk grafik tertinggi itu ada 3 ya teman-teman. Di sini ada 3 orang yang tidur dalam waktu 10 jam dengan 3 nilai IPK yang berbeda. Di sini ada yang pertama itu memiliki nilai IPK sebesar 3,7, yang kedua itu 3,81, dan yang ketiga itu ada nilai IPK-nya 3,85. Jadi di sini ada 3 orang berbeda yang tidur dalam waktu yang sama namun memiliki nilai IPK yang berbeda. Dan untuk grafik terkecil itu hanya ada 2 orang. Jadi di sini ada 2 orang yang tidur dalam waktu 4 jam dan memiliki nilai IPK yang berbeda, yaitu 3,51 dan 3,93. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Nah, di sini yang pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai MEAN. Jadi apa sih MEAN? MEAN itu adalah rata-rata dari suatu variabel. Nah, untuk rumus dari MEAN itu sendiri adalah X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan X bar itu adalah rata-ratanya, sigma itu adalah jumlah dari keseluruhan penjumlahan data, dan N itu adalah jumlah dari datanya. Jadi misalnya seperti ini, saya akan menjumlahkan seluruh nilai dari IPK terakhir, yaitu 3,8 ditambah 3,93 ditambah 3,8 ditambah 3,86, seterusnya sampai dari data terakhir itu ada di angka 3,8, dan untuk N-nya itu berjumlah 34 responden. Jadi saya taruh di penyebut angka 34. Nah, hasilnya itu 127,35 per 34. Jika dihasilkan lagi berjumlah 3,74558 dan dibulatkan menjadi 3,75. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk MEAN atau rata-rata dari variabel IPK terakhir itu adalah 3,75. Nah, selanjutnya MEAN dari jumlah jam tidur, rumusnya masih sama seperti tadi, X bar sama dengan sigma XI per N, dan untuk datanya itu ada 7 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 seterusnya sampai data terakhir yaitu 7 per 34. Hasilnya adalah 227,5 per 34, dan jika dihasilkan lagi yaitu sebesar 6,691176, dan jika dibulatkan sebesar 6,69. Oke, kami masuk ke pembahasan berikutnya mengenai ukuran pemusatan data yaitu median. Jadi apa sih median itu? Median adalah nilai tengah dari suatu data. Dan di sini teman-teman bisa lihat ini merupakan data IPK terakhir yang sudah kami urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi untuk menentukan median itu teman-teman tidak bisa langsung asal menentukan nilai tengahnya saja, namun teman-teman harus mengurutkan data tersebut terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan di sini karena data yang kami punya adalah data genap,
Jadi saya tidak bisa langsung menentukan nilai tengahnya itu berapa. Jadi sebelum menentukan saya harus menghitung mediannya atau data tengahnya terlebih dahulu. Dan di sini untuk menentukan median dari data yang berjumlah genap, ini ada rumusnya teman-teman. Nah, untuk rumusnya itu adalah 1/2 dikali X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Nah, karena di sini datanya berjumlah 34, jadi seperti ini teman-teman untuk median dari IPK terakhir. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, 1/2 dikali Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1. Nah, kita masukkan untuk N-nya itu ada 34, kita bagi 2, ya hasilnya adalah 17. Di sini kita yang pertama itu kita harus mencari X17. Nah, X17 itu adalah 3,8. Dan untuk X berikutnya di sini kita harus menghitung N per 2 ditambah 1. Nah, jadi 34 dibagi 2 itu adalah 17 ditambah 1, 18. Nah, kita harus mencari X18. Nah, di sini X18-nya itu adalah 3,8. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus menghitung setengah dikali 3,8 ditambah 3,8. Nah, hasilnya adalah setengah dikali 7,6 dan jika dihasilkan lagi adalah 3,8. Nah, jadi median dari IPK terakhir untuk data kami adalah 3,8. Nah, selanjutnya kami akan menghitung median dari jumlah jam tidur. Di sini kami sudah mengurutkan data jumlah jam tidurnya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sini karena sama-sama berjumlah genap untuk datanya, untuk rumusnya ini masih sama ya teman-teman. Kita menggunakan rumus seperti IPK terakhir tadi. Kita hanya tinggal mencari data ke-17 dan data ke-18. Dan untuk data ke-17 itu adalah 6 dan data ke-18 adalah 6 juga. Jadi kita hitung saja setengah dikali 6 ditambah 6 sama dengan setengah dikali 12. Hasilnya adalah 6. Jadi median atau nilai tengah dari data jumlah jam tidur adalah 6. Oke, baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, dipersilahkan. Teman-teman, jadi di sini saya Alivia akan melanjutkan ya. Sini ukuran pemusatan data lainnya yaitu modus, di mana modus merupakan nilai yang sering muncul atau yang paling banyak dalam suatu data. Di sini untuk modus yang pertama dari variabel IPK terakhir, bisa dilihat bahwa pada grafik IPK terakhir ini modus jumlah IPK paling banyak adalah 3,8 yang menyentuh sebanyak 12 kali atau 12 buah, dan bisa kita simpulkan bahwa modus dari IPK terakhir adalah 3,8. Kemudian di sini untuk modus jumlah jam tidur bisa dilihat juga di grafiknya. Di sini ada 4, 6, 8 dan 10. Namun banyaknya data atau banyaknya sering muncul itu pada di jam tidur ke-6, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan juga bahwa modus pada jumlah jam tidur adalah 6. Oke, untuk ukuran pemusatan data lainnya yaitu ada standar deviasi, baik untuk IPK akhir maupun jumlah jam tidur itu sama-sama menggunakan rumus. Standar deviasi adalah akar pangkat sigma XI diambil X bar kuadrat. Mohon maaf teman-teman, di sini kuadratnya kurang ya. Per N diambil 1. Kemudian kita substitusikan baik untuk IPK terakhir maupun untuk jumlah jam tidur ya. Angka-angkanya kita masukkan. XI itu merupakan data ke gitu ya. Misalkan kita ini mau masukin di sini data ke-1, data kedua, data ketiga sampai data ke-34. Kita masukkan semua, kemudian X barnya dari IPK terakhir adalah 3,75. Terus dikuadratkan, begitu pula untuk operasi hingga data ke-34 ya. Terus di sini dibagi ke 34 itu N. N itu banyaknya data di kelompok kami ada 34, diambil 1 sesuai dengan rumus. Untuk hasilnya sendiri, baik untuk standar deviasi IPK terakhir adalah 0,27435. Sedangkan untuk standar deviasi dari jumlah jam tidur adalah 1,487395. Oke, di sini kita bisa lihat ya uji deskriptif secara SPSS-nya. Apakah operasi yang sudah dijalankan oleh kami
oleh saya maupun oleh teman saya itu sesuai. Bisa dilihat di sini untuk durasi tidur, MEAN atau nilai rata-rata dari durasi tidur atau jumlah jam tidur adalah sebesar 6,6912. Itu sesuai dengan yang sudah kami hitung, dan untuk median dari durasi tidur adalah 6, sesuai juga ya teman-teman. Dan standar deviasinya itu ada di angka 1,487. Nah, sedangkan untuk IPK-nya sendiri rata-rata yang ada yang muncul di SPSS adalah 3,7456, sesuai juga. Kemudian di sini ada mediannya yaitu 3,8, dan yang terakhir ada standar deviasi yaitu 0,27435. Dan apa yang kelompok kami hitung juga yang ada di SPSS ini sudah sesuai ya teman-teman. Oke. Kemudian kita di sini akan menghitung hasil uji penelitian ya. Kita masuk ke selanjutnya, di mana di sini mengenai uji normalitas. Jadi untuk mengetahui apakah suatu data itu termasuk parametrik ataupun non parametrik, jadi kita itu harus menggunakan uji normalitas, dan uji normalitasnya itu sendiri dibagi menjadi dua bagian atau dua jenis. Yang pertama itu ada Shapiro-Wilk, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov. Jadi buat data yang ukurannya atau jumlah data yang kurang dari 50 itu menggunakan Shapiro-Wilk, sedangkan yang lebih dari 50 itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Untuk data kelompok kami sendiri karena kurang dari 50, tepatnya ada di angka 37, sehingga kami akan menggunakan Shapiro-Wilk gitu. Dan ketika kita menguji normalitas menggunakan SPSS, baik untuk variabel durasi tidur maupun IPK itu signifikannya itu atau angkanya itu menunjukkan di bawah 0,05 teman-teman. Jadi sehingga kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal ya teman-teman. Karena kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal, jadi kita lanjut masuk ke uji hipotesis. Nah, di sini karena saya atau data yang kelompok kami itu tidak berdistribusi normal, jadi kita harus menggunakan korelasi rank Spearman, teman-teman. Untuk perhitungannya sendiri, kita yang pertama itu harus melakukan uji hipotesis, di mana jika H0 itu sama dengan tidak adanya korelasi antara lama waktu tidur terhadap IPK mahasiswa. Sedangkan untuk H1 merupakan terdapat korelasi antara lama waktu tidur dan juga IPK mahasiswa. Kemudian di sini langkah selanjutnya itu melihat taraf signifikansi. Yang kelompok kami pakai adalah taraf signifikannya 5% atau 0,05. Kemudian di sini yang ketiga ada uji statistik. Uji statistik yaitu untuk X melambangkan sebagai lamanya waktu tidur, dan untuk Y adalah melambangkan IPK mahasiswa. Oh iya, perlu diketahui untuk mengetahui apakah ada hubungan antar atau keterkaitan gitu antara dua variabel, kita bisa menggunakan ujinya itu ada dua jenis uji teman-teman. Ada yang Pearson korelasi atau ada yang Spearman korelasi gitu. Nah, kalau misalkan yang Pearson itu kedua data yang kita uji tuh harus parametrik, sedangkan data kita yang sudah tadi tes normalitasnya itu jelas kurang dari 0,05, sehingga kita menggunakan Spearman ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan uji statistik ya teman-teman. Di sini dalam Spearman korelasi ini kita harus menentukan Rx dan juga Ry-nya. Rx itu merupakan rank X dan Ry-nya itu merupakan rank Y. Nah, ini tuh gimana sih caranya? Jadi, mau data ke X, data ke Y, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu, yang paling kecil yang mana. Kemudian untuk di-rankingin teman-teman. Di sini bisa kita lihat untuk data ke X dari data pertama sampai data ke 34,
nilai yang paling kecil adalah 4. Kemudian kita lihat apakah 4 tersebut ada muncul 1 kali atau lebih dari 2 kali atau 3 kali dan seterusnya. Jika 4 tersebut muncul 1 kali, maka untuk rank X-nya itu kita simpan sebagai 1. Karena X-nya itu 4-nya itu muncul 2 kali, 4 di data ke 15 dan di data ke 19, sehingga kita harus menjumlahkan. Rumusnya untuk rank X sendiri adalah rank 1 ditambah 2 itu kemudian dibagi jumlah data yang kembar, dibagi 2. Sehingga 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nah, jadi untuk ranking dari 1,5 itu tuh ranking si 4. Dan 1,5 itu harus disimpan di setiap angka 4, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, di sini ada 5. Kita lihat dulu 5 muncul berapa kali, teman-teman. Tadi kan kita sudah menggunakan ranking 1, 2 gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut. Ini ranking 3, 4. Kemudian kita cari lagi 5 gitu. 4, 3 tambah 4 tambah 5. Kemudian hasilnya dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah 2,4. Dan seterusnya, teman-teman. Seperti itu. Setelah kita dapat untuk rank X dan rank Y, kemudian kita lakukan DI atau selisih antara keduanya, mulai dari data 1 hingga data 3, 4. Ketika sudah, kita kuadratkan apa yang sudah diselisihkan tadi ya, jumlahnya berapa, seperti ini. Dalam data pertama, DI-nya itu adalah 7, kemudian di DI kuadratnya itu adalah 49, karena 7 pangkat 2 adalah 49. Setelah semuanya dioperasikan, kemudian kita mendapatkan sigma dari DI kuadrat sebesar 7296,5. Oke, selanjutnya itu perhitungan hasil uji korelasi, teman-teman. Nah, sini kita harus memasukkan nilai-nilai data-data yang ada di variabel jam tidur maupun dari tabel IPK terakhir. Jadi kita lihat untuk datanya X-nya itu ada 7, 6, 5, 10 dan sebagainya. Nah, T di sini tuh apa sih? T di sini tuh seperti frekuensi gitu, atau seberapa sering atau berapa kali angka tersebut muncul, teman-teman. Nih, kita bisa lihat di sini untuk jumlah jam tidur 7 itu muncul sebanyak 8 kali. Untuk 6 muncul sebanyak 13 kali dan seterusnya. Kemudian untuk supaya kita tahu gitu apakah hasil tersebut tuh sesuai dengan jumlah data kita, itu kita sum atau kita jumlahkan semuanya, kita sigmakan, hasilnya 34, yaitu sesuai. Begitupun yang IPK terakhir, teman-teman. Kemudian kita di sini harus mencari TX ya, teman-teman, untuk melakukan uji korelasi. Itu menggunakan rumus T kubik atau T pangkat 3 diambil T per 12. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Di sini untuk data pertama itu ada T kubik, T-nya itu ada 8, dipangkatin 3, diambil 3, dibagi 12. Adalah 42 hingga data terakhir ya, teman-teman. Kemudian kita jumlahkan untuk si TX-nya itu adalah 233,5. Nah, setelah itu kita akan masukkan rumus dari sigma X kuadrat, di mana rumusnya tersebut adalah N kubik atau N pangkat 3 min N per 12 diambil sigma dari TX. Nah, di sini N pangkat 3-nya itu adalah 34 pangkat 3. Kenapa 34? Karena jumlah data dari kelompok kami itu 34 ya. Atau jumlah sampelnya itu 34 ya, teman-teman. Terus di sini diambil 34 per 12, diambil sigma TX. Sigma TX dari jam tidur adalah 233,5. Hasilnya adalah untuk sigma X kuadrat, yaitu 3039. Begitupun untuk IPK terakhir, kita gunakan rumus yang sama, kemudian kita masukkan angkanya. Sini untuk sigma TX sendiri itu memperoleh hasil 154. Kemudian kita kurangi dengan 3275,5
72,5 sehingga menghasilkan 3118,5. Nah, setelah kita mendapatkan sigma dari X kuadrat dan juga sigma, maaf ini harusnya Y kuadrat ya, sigma Y kuadrat, kita di sini harus memasukkan rumus RS hitung. Dengan rumusnya itu RS sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat diambil sigma DI kuadrat per 2 dikali akar pangkat X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Kemudian kita substitusikan nilainya, di mana sigma X kuadrat itu adalah 3039, sigma Y kuadrat adalah 3118,5, dan sigma DI kuadrat adalah 7296,5 per 2 dikali akar pangkat dari 3039 dikali 3118,5 adalah 3078,493382. Sehingga untuk hasil akhir dari mencari RS hitung adalah 0, minus 0,18499 atau jika dibulatkan adalah minus 0,185. Selanjutnya kita melihat dan mencari RS tabel ya teman-teman. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi dua arah 0,5 dengan DF-nya itu adalah 34 diambil 2 ya teman-teman. Ini kita lihat. Di sini DF-nya itu 32. Terus untuk tingkat signifikannya adalah 0,05. Kita bisa lihat di sini angkanya adalah 0,3388. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi bahwa RS hitung lebih dari RS tabel, maka H0 ditolak. Namun jika RS hitungnya itu kurang dari RS tabel, maka H0 diterima. Kemudian bisa kita lihat lagi di sini bahwa RS hitungnya itu adalah 0,185, sedangkan RS tabelnya 0,3388. Bisa dibandingkan dan hasilnya itu RS hitung lebih kecil dibanding RS tabel. Maka dari itu kuncinya itu artinya kesimpulannya tidak ada korelasi antara lama waktu tidur terhadap IPK mahasiswa teman-teman. Tip. Adapun untuk uji korelasi Spearman menggunakan SPSS itu bisa kita lihat ya korelasinya. Korelasi koefisien untuk keduanya itu ada di min 0,185 sesuai dengan apa yang kita kerjakan secara manual ya teman-teman. Nah, di sini ada juga bahwa syarat pengambilan keputusan adalah sigma tingkat signifikansi two child atau dua arah jika lebih besar dibanding alfa, alfanya itu adalah 0,05, maka H0 diterima. Dan jika signifikansinya itu dua arahnya itu kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kita bisa lihat di sini signifikansinya itu 0,295, yang mana lebih besar dibanding 0,05, sehingga H0 itu diterima. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, kita tuh tujuannya kan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara jumlah jam tidur mahasiswa dengan IPK terakhir yang mereka peroleh gitu teman-teman. Dengan memperhatikan lamanya waktu tidur atau istirahat, dan walaupun lamanya istirahat itu dapat berpotensi terhadap IPK mahasiswa, namun pada analisis ini sebanyak 34 data atau lebih tepatnya kita ambil sampel dari kelas 3A Sistem Informasi, dapat dikatakan bahwa tidak ada korelasi antara IPK dengan jumlah durasi tidur mahasiswa itu sendiri gitu teman-teman. Dan hasil ini menyeratkan bahwa seenggaknya dalam kerangka penelitian ini lama kegiatan istirahat itu nggak memberikan dampak yang signifikan pada pencapaian akademis mahasiswa.
Oke, mungkin apa yang disampaikan dari kami dicukupkan. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.